transformasi digital, derasnya arus informasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas aparatur negara, berkembangnya berbagai bentuk kejahatan baru, serta masih adanya kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, menuntut keadilan hukum yang semakin responsif, humanis, dan berkeadilan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pemerintah melalui Naskah Presiden Republik Indonesia menempatkan penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penguatan harmoni kehidupan beragama sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Dalam kerangka tersebut, Polri terus berkomitmen mendukung implementasi Naskah Cipta melalui penguatan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Komitmen ini diwujudkan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal dan eksternal, digitalisasi layanan kepolisian, pembinaan integritas personil, serta penegakan hukum yang objektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Musyawarah Hukum Nasional dengan tema penguatan misi keumatan dan sinergisitas MUI dengan penegak hukum untuk advokasi dan perlindungan hukum bagi kelompok duafa dan masyarakat miskin menjadi sangat relevan dan memiliki nilai strategis. Forum ini bukan hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tema ini memiliki makna yang sangat mendalam. Penguatan misi keumatan tidak hanya berbicara mengenai dakwah nama tersebut, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah sebagai bagian dari implementasi ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum yang kita bangun harus mampu memastikan bahwa keadilan tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga benar-benar hadir bagi kelompok duafa, masyarakat miskin, kaum rentan, dan seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif Polri, perlindungan terhadap masyarakat yang lemah bukan hanya merupakan amanat konstitusi, melainkan juga amanah moral yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Kehadiran anggota Polri harus mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan rasa keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Polri menyadari bahwa penegakan hukum tidak lagi cukup hanya mengedepankan aspek legal formal. Penegakan hukum harus dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, nilai-nilai kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Polri terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang humanis, termasuk melalui penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menempatkan pemulihan, musyawarah, tanggung jawab, dan rasa keadilan sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara, khususnya terhadap perkara-perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Polri juga terus membenahi diri melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan internal, perbaikan pelayanan publik, serta pembinaan integritas personil. Bagi Polri, reformasi dan pembenahan institusi bukanlah beban, melainkan jalan untuk menjadi lebih baik dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak mungkin dicapai hanya oleh aparat penegak hukum semata. Kepercayaan publik merupakan modal utama, dan kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Dalam konteks itulah, sinergi antara Majelis Ulama Indonesia dengan aparat penegak hukum menjadi sangat strategis. Ulama memiliki posisi yang mulia sebagai pembimbing moral masyarakat, penyampai nilai-nilai keagamaan, sekaligus mempererat persatuan bangsa. Sementara itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila sinergi ini terus diperkuat, maka akan lahir sistem penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara regulatif, tapi juga memiliki legitimasi moral, kepercayaan sosial, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kami menyambut baik berbagai gagasan mengenai penguatan advokasi dan perlindungan hukum bagi kelompok duafa dan masyarakat miskin.
Polri memandang kolaborasi antara MUI, lembaga bantuan hukum, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Polri juga berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan profesional, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, mendorong penyelesaian perkara secara humanis sesuai aturan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hari ini yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para insan penegak hukum, baik kategori individu maupun kelembagaan, atas anugerah dan penghargaan yang diterima. Pemberian apresiasi ini bukan menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, integritas dan pengabdian terbaik, tetapi juga pengingat bahwa setiap amanah penegakan hukum merupakan bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, seluruh insan penegak hukum, untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar ulama, aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, humanis, dan berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta semangat persatuan Indonesia. Demikian sambutan yang dapat sampaikan.